Selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan acara Iman yang Berpikir. Bagi yang baru pertama kali ikut, saya ucapkan selamat datang. Kita membuka kesempatan bagi siapapun yang untuk ikut hadir dan mendengarkan acara ini. Tapi saya sudah sekedar mengingatkan bahwa acara ini berjudul Iman yang Berpikir, dengan subjudul berpikir tentang iman dan berpikir melalui iman tentang dunia. Jadi dalam acara ini kita lebih banyak memang mengundang saudara-saudari untuk berpikir seperti itu. Jadi ini bukan dalam konteks inspirational talk atau yang lainnya seperti itu. Tentu kita tidak mendiskon atau menganggap hal-hal seperti itu hal yang lebih rendah atau yang keliru, tetapi acara ini lebih konteks kepada berpikir tentang iman dan tentang dunia melalui iman kita. Sementara untuk acara meditasi dan lainnya kita juga sudah punya acara sendiri. Jadi saya ingin memberi disclaimer seperti dulu, jangan sampai ada yang mungkin kecewa ataupun merasa tertipu karena datang mungkin ikut acara ini mendengarkan kok tapi materinya tidak seperti diharapkan seperti itu. Jadi itu sudah pengantar saya dari saya. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu di sini. Ya, jadi hari ini kita akan mengambil topik bagaimana orang Katolik bersikap terhadap krisis ekonomi akibat pandemi virus corona. Kita akan diskusi nanti bagaimana, tapi sebelumnya kita buka dulu dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Karena lambung Kristus, basuhlah kami. Sangsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu yang mulia, sembunyikanlah kami. Jangan kami sisakan daripadamu Tuhan. Dari musuh yang curang lindungilah kami di waktu hajat, terimalah kami. Seperti kudus memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Amin. Mungkin banyak yang bertanya juga mengapa kita ingin berbicara topik ini dan apakah saya merupakan orang kompeten bicara tentang itu. Ya, saya mengakui saya bukan seorang ekonomis. I'm not an economist. By training saya lebih merupakan legal scholar seperti itu, tapi ini memang bukan area saya kalau bicara ekonomi. Tapi mengapa hal ini kita angkat? Bagaimana kita berbicara ini melalui perspektif iman kita? Itu yang ingin kita lihat. Oke, pertama kita lihat terminologi terlebih dahulu, yaitu ekonomi. Mungkin kita sudah sering mendengar dan menggunakan kata ini secara cepat begitu dalam sehari-hari, secara instan, tapi kita sering lupa apa maknanya itu sendiri. Dari bahasa Yunani, oikonomos, dan bahasa Latinnya oikonomus, yang artinya itu adalah peraturan tentang fungsi sebuah organisasi keseluruhan sebagai sebuah sistem yang diorganisir. Jadi kalau dari tema generik seperti itu, kita tahu bahwa ekonomi itu bukan hanya applicable kepada hal-hal keuangan atau menyangkut duit seperti itu, tapi juga bisa banyak hal. Nah, jadi mungkin kita hari ini tidak serta-merta bicara tentang itu. Karena saya bukan ekonomis, mungkin perspektifnya bukan ke sana tentang masalah keuangan. Tetapi sebagai seorang rohaniawan Katolik, saya akan bicara ekonomi dalam konteks gereja. Jadi mungkin akan banyak yang kecewa juga, mungkin berharap lain, tapi nanti kita akan bahas dulu. Jadi Katekismus Katolik, Gereja Katolik itu mengatakan ada ekonomi sakramen seperti itu. Jadi Katekismus Catholic Church nomor 1076 itu mengatakan bahwa sakramen itu juga merupakan bagian dari ekonomi.
kalau ini kita lihat semua teksnya bahasa Inggris, tapi bisa dilihat kalau teks bahasa Indonesia Anda dicari sendiri di situ bahwa ketika kita mengadakan ini sakramen segala macam atau di gereja itu merupakan bagian dari ekonomi, gitu. Karena di situ merupakan kelanjutan dari gereja yang mulai berdiri sejak Pentakosta, kelahiran gereja di situ, dan kemudian terus dimanifestasikan dengan tradisi dan kemudian sakramental ekonomi. Jadi pakai istilah ekonomi di sini. Jadi liturgi itu merupakan bagian dari ekonomi. Kemudian dia juga ada namanya economy of revelations. Jadi ekonomi wahyu di sini. Jadi dikatakan, menjelaskan lagi tadi itu yang sebelumnya dikatakan bahwa ketika kita menyelenggarakan liturgi itu melihat kepada masuknya Tuhan di dalam sejarah. Jadi ekonomi di sini adalah di mana kita lihat jadi Tuhan membuka dirinya, menunjukkan dirinya kepada kita semua. Nah, jadi liturgi segala macam tradisi itu yang di gereja itu bagian dari ekonomi tersebut. Nah, di sini bagaimana kita mengenang kebangkitan Yesus atau kematian Yesus itu bagian dari ekonomi menurut katekismus ajaran gereja di sini. Nah, kemudian yang penting di sini ya dia bilang adalah adanya ekonomi keselamatan, the economy of salvation. Jadi Tritunggal Maha Kudus, kemudian tentang bagaimana Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus berusaha menyelamatkan dunia, itu merupakan bagian dari ekonomi keselamatan. Jadi Santo Paulus mengatakan ini sebuah rencana yang misterius. Bagaimana Tuhan yang menyelamatkan kita umat manusia. Inilah sebuah ekonomi keselamatan tadi. Jadi ini ekonomi keselamatan. Nah, jadi ekonomi keselamatan itu kalau kita melihat itu adalah Tuhan di sana, kemudian dia ciptaan, dan kemudian Yesus yang ketika itu berusaha memperbarui kita semua dengan kebangkitannya, dan kita kembali ke Tuhan. Inilah ekonomi keselamatan kalau lihat dari diagram seperti itu dengan kebangkitannya. Jadi keluar dari Tuhan dan semuanya akan kembali ke Tuhan seperti itu. Jadi exitus itu keluar dari Tuhan, kembali ke Tuhan melalui lingkaran lain. Reditus itu kembali ke Tuhan. Jadi itulah ekonomi keselamatan yang dalam pengajaran gereja Katolik, terutama dalam kebangkitan Yesus. Makanya minggu kemarin kita bicara kebangkitan. Nah. Jadi sekarang mungkin banyak peserta di sini yang merasa wah ini tertipu lagi. Mau pikirnya bicara tentang financial matters, ternyata saya akan bicara ekonomi keselamatan. Nanti kita akan singgung sedikit, mungkin ada yang menyangkut sedikit masalah ekonomi makro, mungkin yang lebih dalam pengertian pemahaman saudara-saudara sekalian. Tapi ketika kita bicara ekonomi keselamatan, kita harus melihat mengapa perlu ada keselamatan. Yaitu tentu karena kita semua manusia berdosa. Nah, untuk itu kita perlu lagi pemahaman tentang dosa di sini. Nah, di Perjanjian Lama, kalau kita melihat di situ, jadi sebagai dosa adalah sebagai beban. Kalau kita lihat di situ Imamat 24 dikatakan bahwa Tuhan berkata ke orang Israel, setiap orang yang mengutuk Allah harus menanggung kesalahannya. Jadi kesalahan itu ditanggung sebagai beban, yaitu dosa. Apabila seorang berbuat dosa, ketika itu dikatakan Imamat yang ayat bab kelima, yang kita kedua, teks yang kedua, berbuat dosa, yakni ia mendengar orang mengutuki, ia dapat mendesak saksi, ketahuinya, tidak mau beri keterangan, maka harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi dosa itu adalah sesuatu harus ditanggung. Beban berat seperti itu. Itu pemahamannya. Nah, tapi untuk itulah kita melihat ada pemahaman di sini bahwa ada konsep the scapegoat, kambing hitam ya. Bahwa orang sering menggunakan konsep itu tapi sering lupa apa akar sejarahnya.
yaitu konsep kambing hitam itu berasal dari kitab suci, kitab perjanjian lama itu di kitab Imamat. Jadi ketika itu dosa yang ditanggung tadi itu dipindahkan ke kambing hitam. Ke kambing hitam tadi kalau kita lihat itu dari Imamat 16:21 disebut di situ Harun meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian dosa itu dipindahkan ke kambing itu, dan kambing itu dilepas ke padang gurun. Jadi kambing itu menanggung semua dosa orang Israel. Ya, dia pergi ke padang tandus tadi, dia buang kesan dilepas ke padang gurun. Jadi itulah konsep kambing hitam yang pertama, karena orang Israel percaya dosa itu sesuatu yang harus kita tanggung, kita lepas seperti itu. Nah, pemahaman yang lain berikutnya di sini adalah dosa itu sebagai utang yang harus dibayar kembali. Nah, di sini coba kita lihat kitab Ulangan bab 15. Disebutkan pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Jadi di sini disebutkan kepada orang-orang yang mempunyai aset, properti segala macam, kalian harus menghapuskan utang kalian seperti itu. Bagi orang-orang yang berhutang, sebagai kreditur itu kalian harus menghapuskan utang pada tahun ke-7. Kemudian disebutkan di sini cara penghapusan hutang itu orang berpiutang harus menghapuskan apa yang pinjamkannya kepada orang sesamanya. Jadi janganlah ia menagih dari sesamanya dan saudaranya, karena telah dilakukan penghapusan utang demi Tuhan. Tuhan memberikan perintah, kamu hapuskan hutang tersebut, supaya tidak ada orang miskin di antara kamu. Kita lihat sebentar di teks itu. Tapi orang asing boleh kau tagih, tapi hutangmu kepada saudaramu sendiri, yaitu sesama orang Israel, haruslah kau hapuskan. Itu perintah Tuhan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa seakan-akan untuk membebaskan dari dosa itu dengan menghapuskan utang. Jadi dengan berbuat baik kepada orang lain yang berhutang kepadamu, hapuskanlah hutang tersebut. Nanti saya jelaskan mengapa ada logika seperti itu. Ini Imamat 25. Ini sabbatical year. Ada orang-orang sering bilang, para akademik biasanya kerja di universitas, dosen-dosen bilang ambil sabbatical. Tapi sering lupa juga mereka maksudnya sabbatical ini apa, begitu kan? Tapi dasarnya adalah kitab perjanjian lama. Imamat 25 itu mengatakan bahwa yang mengatakan ada 6 tahun lamanya, kalau kita lihat perikop yang kedua, menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus membuat kebun anggurmu ketika itu. Tahun yang ke-7, pada satu hari sabat, pada tahun tanah itu sabat. Jadi tahun ke-7, ladangmu harus jangan kau taburi dengan kebun anggurmu itu. Jadi setelah bekerja 6 tahun, tahun ke-7 tanah itu harus istirahat. Ya. Jadi jangan kau tuai lagi dengan benih-benih segala macam. Harus menjadi makanan buatmu, sebagai ternak buatmu, segala macam itu. Saya menjadi makanannya ketika itu. Jadi disebutkan hasil tanah sabat itu harus menjadi makanan bagimu dan budakmu, budak perempuanmu, dan juga budak utapamu, dan orang-orang asing yang tinggal di antara kamu. Jadi di sini katakan bahwa itu tanah, hasil tanah itu bukan untuk dijual, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang yang bekerja buat dia. Jadi seperti itu. Jadi ini ada aturan begini. Jadi seakan-akan ini mengapa tanah itu harus dikasih istirahat, tapi kemudian juga tahun itu hasil dari tanah itu dipakai bukan untuk dijual, tetapi untuk membayari atau menghidupi para budak dan juga orang-orang upahan seperti itu. Meskipun tanahnya tidak beroperasi, tetapi orang-orang itu tetap harus dibayari. Kemudian ada lagi setelah itu, ini kan Imamat 25, itu yang awal, yang 1 sampai 7. Imamat 25, 8 sampai 12, setelah itu berkata tentang Jubilee Year. Jadi tahun kemarin ketika itu ada undangan bagi beberapa pengurus WKICU, ada ketika itu Romo Koko mengadakan menjadi Jubilee Year ketika itu
Mas Gemara Harjo itu bertanya, ini apa sih maksudnya jubili-jubili ini? Begitu. Jadi, oke, ini saya jawab nih. Jadi bahwa Jubilee Year itu kita lihat di buku apa Imamat. Ini ya kitab Imamat disebutkan bahwa setelah menghitung 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, yaitu 49 tahun, 49 tahun, kemudian pada tahun ke-50 ketika itu, tahun ke-50 itu kamu harus mengkuduskan tahun itu. Sebutnya terjemahan Indonesia tahun Yobel. Jadi tahun Yobel itu bahwa tanah itu harus kembali ke pemiliknya dan kepada kaumnya. Jadi tahun Yobel itu maksudnya jangan kamu menabur lagi tanah itu atau sendiri, tapi tahun yang kudus itu kamu ambil dari ladang itu, kemudian tanah itu kembali ke pemiliknya. Jadi dalam artian begini, bagi orang-orang yang tanahnya menjual tanahnya kepada tuan tanah seperti itu yang berkuasa karena mereka tidak punya uang, tidak. Jadi setelah 50 tahun Tuhan berkata, kembalikan tanah itu kepada mereka karena kamu telah mereka. Jadi harus dikembalikan ke pemiliknya yang dulu menjual itu kepada kamu. Jadi di sini Tuhan memberikan perintah bahwa mereka harus seakan-akan membayar hutang, mengembalikan. Jadi seakan-akan mereka berhutang seperti itu, tapi dikembalikan lagi. Jadi dengan artian hutang itu di cancel begitu, to cancel the debt ya. Nah, jadi seperti itu. Atau orang yang sudah jual tanah ini karena dia kepepet ingin mendapatkan penghidupan segala macam anaknya, tidak mampu jual tanahnya, mungkin tidak mampu buat nyekolokkan anaknya, jual tanahnya. Kemudian 50 tahun kemudian Tuhan berkata, kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya. Jadi the repayment of debt seperti ini. Jadi ini ada perintah kepada Tuhan. Jadi ini, nah perintahnya. Kemudian sekarang kita lihat, mengapa hutang itu seakan-akan perlu dibayar? Di kitab Daniel itu disebutkan ceritanya ketika itu Raja Nebukadnezar dia bergelisah karena ketika itu ada mimpinya. Kemudian kalau kita lihat yang paling terakhir itu dikatakan bahwa lepaskanlah dariku tuanku, paragraf terakhir, daripada dosa dengan melakukan keadilan, pada kesalahan dengan menunjukkan belas kasih kepada orang-orang yang tertindas, dan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Jadi untuk membebaskan diri dari dosa, Daniel menganjurkan kepada King Nebukadnezar untuk berbuat belas kasih, memberikan membantu orang-orang tertindas, dan demikian kebahagiaan Tuhan akan dilanjutkan, kata dia. Jadi di sini katakan bahwa untuk membayar dosamu yaitu berbuatlah baik kepada orang-orang yang tertindas seperti ini dengan cara melepaskan dosa, disebutkan oleh Daniel. Jadi sih konsepnya bahwa dosa itu hutang yang harus kamu bayar. Yang bayarnya bagaimana? Salah satunya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, jadi di sini kemudian ada konsep, kita tahu almsgiving ya. Almsgiving itu memberi sedekah seperti itu. Kita tahu Mazmur mengatakan itu seperti itu. Dalam dikatakan orang mebelas kasihan, memberi pinjaman yang melakukan urusannya yang sewajarnya. Tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Jadi ada panggilan bagi kita untuk bermurah hati terus dalam masa-masa ini. Jadi untuk dalam konteks ini beri almsgiving, memberikan sedekah. Ya. Nah, kita tahu Yesus sendiri berkata kemudian janganlah kumpulkan itu harta di dunia semata, tapi harta yang penting adalah harta di surga seperti itu. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa tidak boleh mengumpulkan harta di dunia, tapi yang penting adalah harta di surga. Jadi ini ada konsep lain lagi. Jadi bahwa yang penting itu justru bukan mengumpulkan akumulasi modal sebagainya, dikatakan Yesus, meskipun Yesus tidak melarang itu. Sama juga di Markus, dia dialog dengan orang muda seperti ini yang punya banyak harta. Dia mengatakan saya telah melaksanakan 10 perintah Allah seperti itu. Kemudian Yesus mengatakan yang kurang, kalau begitu yang kurang dari kamu adalah
juallah apa yang kau miliki itu berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Dia kecewa, dia pergi. Tapi maksud Yesus di sini bukan semata-mata dia harus menjadi orang miskin, tapi dia harus mementingkan yang penting itu adalah harta di surga, bukan semata-mata harta duniawi. Jadi itu ya pesan dari Yesus. Makanya memberikan sesuatu kepada orang miskin itu yang lebih penting. Karena pengertian di sini kalau kita lihat dari mulai dari perjanjian lama sampai dikatakan Yesus bahwa seakan-akan ATM di sini adalah kepada akhirnya atau kalau saya katakan istilah ATM, the authorized teller machine, di situ akhirnya kemudian you have to deposit that to the poor, ketika itu kepada orang miskin. Jadi untuk apa membayar hutang tadi ketika itu ya. Jadi pengertiannya di sini. Kemudian tentu pertanyaannya sekarang ini apa hubungannya ini semua dengan krisis ekonomi yang kita alami mungkin karena coronavirus. Salah satu imbasnya tentu adalah masalah hutang. Nah, masalah hutang yang bagaimana kita bisa melihat itu atau masalah ekonomi secara keseluruhan juga. Untuk itu berdasarkan hal yang jelaskan tadi nanti ada hubungannya. Kita melihat bagaimana ajaran sosial gereja melihat persoalan ekonomi dan juga terutama kasus hutang seperti ini. Nah, market ekonomi yang saat ini sedang berjalan, kita tidak usah berpikir bahwa kita akan perlu mengganti itu, tapi adalah bagaimana ke depan kita bisa melihat market ekonomi yang lebih manusiawi seperti itu, yang memperhatikan konsep keadilan dan the principle of gratuitousness. Kalau kita lihat pada poin terakhir itu ada principle of gratuitousness, itu sebetulnya basisnya itu adalah the Old Testament tadi. Jadi bagaimana hutang-hutang tersebut bisa dihapuskan. Bagaimana sebetulnya ketika terjadi hutang yang menumpuk mungkin karena persoalan ekonomi muncul karena COVID-19, kita juga bisa melihat bahwa ingat bahwa Tuhan juga memintakan kepada kita bahwa mengapa Tuhan hanya mengatakan kepada orang Israel itu kamu harus kembalikan tanah itu. Kamu harus bantu orang-orang miskin karena Tuhan mengingatkan melalui Musa ketika itu, apa yang kamu terima di dunia ini semua dari saya, termasuk tanah itu. Jadi janganlah kamu menguasai semena-mena dengan kekuasaan kamu. Makanya setelah tahun ke-50, kembalikanlah tanah itu kepada orang yang sebelumnya memiliki. Dan juga hal sama dengan tanah segala macam. Kamu tahun ke-7 istirahatkan, tapi ingatlah tahun ini bagi para upahanmu. Meskipun kamu berhenti, tapi jangan juga kamu tidak membayar orang upahanmu. Hal seperti ini menjadi prinsip yang saya pikir perlu dipakai dalam menghadapi situasi ekonomi bagi orang-orang yang corporations yang tentunya merasa ya sudah saya tidak peduli lagi pada anak buah saya, sudah pecat saja karena ya toh ekonomi juga sudah morat-marit begini, kita tutup mungkin perusahaan seperti itu karena COVID-19, but there's a calling for that karena Tuhan mengingatkan apa yang kita terima itu bukan semata-mata dari kita, tapi semua dari Tuhan. Dan tentu untuk ini perlu ada prinsip solidaritas, dan di mana hutang-hutang juga bagi yang berkelebihan tersebut harus dihapuskan berdasarkan prinsip dari Old Testament tadi. Nah, kita juga perlu cara baru untuk memahami business enterprise tentunya. Karena Santo John Paul II, Yohanes Paulus II mengatakan bahwa investment itu harus ada moralitas selalu, bukan hanya masa pertimbangan ekonomi. Dan ini masih valid sebetulnya pada hari-hari ini, bagaimana kita investasi. Jadi kemudian ajaran sosial gereja mengatakan bahwa manajemen itu jangan hanya concern terhadap bisnis semata, tetapi juga kepada clients, kepada pekerjaannya, orang-orang yang bekerja di situ, supplier segala macam, dan juga kepada komunitas keseluruhan. Jadi harus ada values juga di sini. Values yang muncul juga perlu kita perkuat dan kita
pertimbangkan. Kemudian Catholic Social Teaching mengadakan prinsip of subsidiarity. Subsidiarity ini adalah prinsip yang kita solidaritas yang lebih membantu human person begitu, tapi tetap dengan memberikan otonomi kepada mereka. Jadi kita bukan memberi bantuan semata-mata, tapi ingin mendikte bagaimana dia harus berbuat seperti ini. Oke, jadi bantuan kita butuh kepada orang-orang yang berkekurangan, yang miskin seperti itu, tetapi harus membuat supaya dia bisa mencapai itu hasilnya dengan kemampuan dia sendiri, bukannya semata-mata memberikan bantuan setelah itu harus didikte begini-begini, kamu harus buat begini dengan desain tertentu. Tapi bagaimana dia juga ada responsible dengan uang yang dia terima tersebut atau bantuan tersebut to accomplish something on their own. Jadi juga menghargai orang-orang itu secara keseluruhan sebagai manusia, sebagai sebuah subjek, ya. Jadi bukan sebagai objek semata. Itu prinsip subsidiarity yang mengatakan bahwa dalam kerangka kecil, komunitas kecil, mereka lah yang lebih tahu apa yang mereka inginkan dengan kebutuhan mereka. Jadi bukan kita mendikte kalau misalnya kita ingin memberikan bantuan kepada mereka. Justru mereka yang tahu apa keinginan mereka, dan mereka bisa terus tumbuh berkembang secara otonomus, secara dengan kesendirian mereka, begitu, bukan kita yang mengatur. Nah, yang terakhir itu adalah openness to life. Jadi masa-masa sulit seperti ini, orang akan semakin berpikir bahwa dunia akan semakin terancam, sehingga mungkin tidak perlu lagi untuk apa begitu make many children, sehingga orang-orang semakin merasa ya dunia semakin berbahaya, sehingga kalau saya melahirkan banyak anak semakin berbahaya. That's the wrong attitude in this time. Karena sebetulnya justru pada saat-saat ini kita harus memfokuskan atau pada the family life, openness to life, untuk terbuka kepada generasi-generasi baru, terutama melalui kehidupan berkeluarga, kehidupan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan komponen penting kehidupan masyarakat, supaya mereka muncul generasi baru yang bisa menggerakkan roda ekonomi seperti itu. Karena kalau tanpa itu semua ekonomi juga tidak bisa bangkit. Dan juga dengan openness to life, kalau kita bisa melihat seperti orang-orang kaya juga bisa menghargai orang-orang yang berkurangan, orang-orang miskin. Jadi mereka bagaimana pentingnya orang-orang juga orang-orang kecil seperti itu, karena mereka tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Mereka bisa sadar seperti itu dengan ini. Jadi dengan openness to life, kehidupan juga dihargai dari orang-orang yang membantu mereka seperti itu. Jadi kita memberikan sebuah kehidupan ekonomi dengan kehidupan pasar seperti itu dengan solidaritas yang menghargai hak hidup dari masing-masing orang dan masing-masing individu. Jadi saya pikir itu sebagai pengantar saja dari saya pada malam hari ini. Kita bisa mulai masuk perlahan-lahan ke acara mungkin diskusi. Ada beberapa hal mungkin yang tadi masih kurang jelas, tapi tadi bisa kita jelaskan lagi, explore dalam konteks diskusi. Ya, Romo, terima kasih. Aku berusaha ini ya, get the point. Jadi, ya, silakan. Ya, yang aku tangkap, Romo, ekonomi. Jadi gereja pun sakramen, part of the economy. Apakah itu juga jadi ekonomi di gereja termasuk sakramen, keselamatan, termasuk hal yang kita bicarakan malam ini yang terimpact dari coronavirus. Mungkin itu aku juga berusaha summary poin-poin yang terakhir dari Romo. Jadi harus ada prinsip solidarity, menghapuskan hutang,
moral dari JP2, Saint JP2, and then yang subsidi itu aku masukkan sebagai subsidiarity. Ya, itu seperti ini ya, lebih membantu memberikan pancing daripada memberikan ikan gitu kali Romo ya. Ya, kamu bisa dikatakan begitu ya. Ya, and then the last one is openness to life. So itu kira-kira poin yang saya tangkap. Mungkin Romo bisa clarify. Yang pertama, you want to say more about the Old Testament stuff tentang sin dan debt? Jadi boleh terserah Romo. Mungkin aku cuman bingung apakah ekonomi gereja. Jadi topik malam ini juga menyangkut ekonomi gereja yang terimpact, which is part of it is the keselamatan, ekonomi keselamatan terimpact dari COVID basically, ya gitu ya Mo. Ya itu bisa kita bahas juga, tapi sebagai pengantar saja dari saya. Oke, terima kasih. Kepada yang lain silahkan, ada pertanyaan, ada mau diskusi dengan Romo. Kalau tidak comfortable langsung bicara, silahkan di teks. Saya akan bacakan secara anonymous. Thank you. Silahkan. Romo udah ada satu masuk. Saya minum dulu ini. Ya, silahkan. Ya silakan. Tadi bagaimana pertanyaan dari bawah? Ya, sudah ada satu masuk dari teman kita nomor 1. Apa contohnya gereja sendiri dalam membantu ekonomi kesejahteraan masyarakat? Kalau saya sebagai orang skeptik, saya bisa menuduh gereja sebagai hipokrit karena biasa orang sering menyebut-nyebut kekayaan material gereja Vatikan sendiri. Jadi questionnya contoh gereja yang dalam membantu ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Ada dua hal di situ. Yang pertama, poin yang kedua tadi dia mengatakan bahwa saya sebagai skeptik, saya mengatakan gereja itu merupakan hipokrit karena gereja sendiri semacam accumulate wealth begitu ya. Lalu yang kedua itu lebih poin dia yang pertama dari bagaimana gereja membantu. Saya jawab dulu dari poin yang kedua. Orang bisa bertanya ya mengapa gereja punya aset seakan-akan begitu besar, seakan Vatikan punya grandeur, St. Peter Square segala macam punya gereja besar, atau juga gereja-gereja di Amerika ataupun di Europe itu punya magnificent church seperti itu, atau di Barcelona itu Geraha Sagrada Familia begitu besar. Mengapa tidak semua itu dijual untuk membantu misalnya orang miskin? Kurang lebih seperti itu kan. Jadi begini, bahwa orang sering berkata bahwa kita beri semuanya uang kepada miskin, tidak perlu lagi all the beauty seperti itu, karena bisa berpikir bahwa buat apa kita butuh gereja yang mewah-mewah seperti itu. Ya, satu sisi mungkin ada benarnya dalam artian kalau misalnya di daerah miskin seperti itu, misalnya tiba-tiba bangun gereja yang megah seperti itu, bagaimana gitu kan? Itu ya suatu hal yang valid. Tapi begini, bahwa kita harus perhatikan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa you cannot live by bread alone. Dan daripada di sini bahwa orang miskin pun tidak berarti dia hanya butuhkan uang semata-mata seperti itu. So, orang miskin juga ataupun yang berkurang juga perlu melihat jiwa mereka perlu disegarkan dengan all the beauty seperti itu, dengan keindahan gereja seperti itu. The poor also need to see the beauties. The beauties ini salah satunya dengan melihat misalnya all the baroque style of the church, itu juga penting karena untuk melihat bahwa the grandeur of God seperti itu bukan hanya semata-mata memberikan bantuan keuangan. Mengapa kita tidak bisa serta-merta menjual misalnya harta gereja seperti itu dibagikan ke orang miskin misalnya? Itu bisa jawab seperti itu, karena jiwa-jiwa
semua orang juga membutuhkan the touch with the beauty, bukan semata-mata duit semata. Oke, saya lupa tadi yang kedua tadi. Apa yang telah diperbuat oleh gereja sendiri secara konkret? Misalnya, saya tidak tahu pertanyaannya apakah dalam konteks COVID-19 ini ataupun secara general ya. Ajaran sosial gereja telah mewajibkan kita untuk terus berusaha membantu seperti itu. Jadi saya pikir itu semua didelegasikan kepada masing-masing gereja untuk bisa maksudnya the Bishop Conference seperti itu untuk program-program untuk orang-orang miskin seperti itu. Bagaimana detailnya tentu itu masing-masing bisa berbeda dan orang memang sering berkata bahwa gereja oftentimes often spend time more money in having certain programs than the others. Tapi itu tergantung prioritas juga. Jadi kalau mungkin lebih jelas, mungkin kita bisa harus melihat terlebih dahulu pembukuan gereja itu sendiri bagaimana sebelum kita bisa judge these actions. Saya tidak berani berkomentar sebenarnya karena saya tidak punya data yang pasti di sini. Tapi kalau kalian ingin tahu, tentu kalau you can see the pembukuan gereja, how much money they spend, misalnya seperti itu akan ketahuan kemana memberikan prioritas mereka. Apakah memang mereka memberikan prioritas kepada orang-orang miskin dan sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih Romo. Ada masukan lagi tambahan dari teman yang sama. To summarize, jadi jiwa itu juga penting dan mungkin sama atau lebih penting dari hal materi. Terima kasih. So that's the comment dari teman kita. Oke, thank you Romo. Romo, Theo nih. Ya, silakan Theo. Ya, ini mau tanya lebih berkaitan tentang economy of salvation. Ya. Dalam kasus pandemik ini, saya lihat ada dua masalah yang lumayan penting. Pertama itu tentang misa, tentang di mana kita tidak bisa menerima ekaristi. Dan yang kedua yang saya rasa sangat jauh lebih penting itu tentang last rites. Orang-orang yang sekarat, yang meninggal, yang tidak bisa diberikan peminyakan terakhir karena kondisi di rumah sakit dan karena keadaan sekarang ini. Itu boleh minta pendapatnya Romo tentang apa respon gereja dan bagaimana kita sebagai umat untuk membantu ini. Pertama tentang last ride. Ini kalau saya berkomentar bahwa seharusnya para Romo tidak menolak ataupun mencari alasan untuk tidak memberikan last ride. Saya pikir perlu bisa didiskusikan dengan pihak rumah sakit ataupun otoritas setempat, otoritas kesehatan, bagaimana mengadminister the last rite itu, sebetulnya sakramen perminyakan apa segala macam itu orang sakit ya, karena itu penting untuk keselamatan jiwa-jiwa orang tersebut. Jadi kalau memang orang diminta, saya pikir kita tidak bisa menolak seharusnya itu. Cuma ada berita yang mengatakan sayang sekali banyak pihak gereja atau Romo yang menolak seperti itu. Tapi prinsipnya saya pikir itu kita tidak bisa menolak, tapi yang penting adalah bagaimana itu bisa bekerja sama pihak rumah sakit. Tentunya saya pikir bisa dipikirkan bagaimana dengan all the equipment seperti itu sehingga para Romo juga bisa masuk ke sana. Itu pertama dari pihak gereja. Tapi kedua, saya juga tidak tahu pihak otoritas rumah sakit, otoritas kesehatan juga ada yang mempersulit. Tapi saya pikir itu urusan lain. Tapi yang penting adalah bahwa gereja harusnya jangan men-stop service itu, sacramental service itu hanya karena ini berbahaya buat kita. Karena kalau kita percaya itu bagian keselamatan, ya kita harus juga take responsibility as part of our job sebagai Romo seperti itu. Sama juga misalnya ada orang yang ingin mengaku dosa ketika dia hampir meninggal, seperti itu juga sama konteksnya saya pikir. Saya juga harus find the way ketika itu ya, tentu dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan. Lalu yang kedua tentang
sakramen Ekaristi, ya ini juga satu masalah yang problematik ya, karena ini para Bishop Conference sendiri sudah memutuskan untuk suspend the public mass dan memberikan dispensasi kepada para umat tentunya ya. Ketika itu ya kita bisa percaya bahwa kalau mereka sudah memberikan dispensasi, jadi berarti memang kalian bisa dibebaskan seperti itu. Dan juga perlu diingat bahwa regular communion juga seperti ini merupakan hal yang baru dalam konteks baru awal abad ke-20, karena sebelum abad 19 dan sebelumnya itu tidak semua orang bisa terima komunis setiap minggu, tapi dalam artian ketika itu mereka menganggap jadi suatu hal yang penting sekali menerima komunis itu, sehingga orang-orang bisa pantas untuk menerima itu. Jadi konsep misa harian belum ada ketika itu, misa mingguan di mana orang komunis juga baru muncul pada awal abad 20 sebetulnya. Sehingga dalam konteks ini kita juga satu sisi jangan terlalu scrupulous, tapi satu sisi juga perlu ingat bahwa memang kita juga perlu menerima sakramen itu. Jadi ini dua timbangan yang perlu diperhatikan, sehingga di sini saya berharap juga Bishop Conference atau para uskup juga segera bisa membuka gereja dan beri kesempatan bagi umat menerima komuni dalam waktu dekat seperti ini dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan sebetulnya. Oke, makasih ya Romo. Ya. Romo. Oke, Romo. Oh, sorry, go ahead. Romo, Susilo. Ya, Pak Susilo. Ya, itu tadi yang mengenai menjual harta gereja ya dan segala macam yang Romo bilang tadi untuk memecahkan persoalan kemiskinan, menurut saya itu tidak tepat. Ya, karena memberikan sesuatu in kind kepada orang miskin itu sebenarnya tidak memecahkan persoalan. Di sini kita harus bedakan antara dua pihak. Saya tidak bilang begitu, Pak. Saya tidak bilang tadi yang sebelumnya. Yang sebelum pertanyaan sebelumnya tadi yang Romo menjawab. Itu bukan statement saya. Ya, tadi untuk bukan yang Romo, untuk yang sebelumnya. Yang hipokrit atau apa disebut tadi, hipokrit terus apa? Kenapa? Oh ya. Nah, itu ini ada kaitannya sama pertanyaan yang itu. Nah, jadi kalau menurut saya itu tidak memecahkan persoalan. Karena kita harus bedakan di sini antara tanggung jawab atau kewajiban pemerintah dan tanggung jawab atau kewajiban gereja. Jadi dalam hal ini untuk memecahkan persoalan kemiskinan, ya, itu lebih menurut saya lebih berbobot atau lebih harus dipecahkan oleh pemerintah daripada oleh gereja. Karena ini ada dua hal yang sangat berbeda. Karena pemerintah itu boleh dikatakan dia punya policy, punya undang-undang, dia boleh dikatakan punya unlimited resources. Sedangkan kalau gereja kan terbatas. Gitu, Romo. Jadi kalau menurut saya persoalan kemiskinan itu yang menjadi cakupan gereja adalah soal charity. Tetapi kalau persoalan kemiskinan yang struktural itu harus dipecahkan oleh pemerintah. Itu adalah persoalan justice. Demikian, Romo. Bagaimana tanggapan Romo? Ya, pertama klarifikasi dulu, itu statementnya itu bukan dari saya, dari yang menanyakan itu. Iya benar. Ya. Yang saya bilang. Ya, oke, ya. Ya, jadi ya tadi kan Pak Susilo mengatakan ada persoalan justice and charity, begitu ya, structural justice atau structural problem seperti itu. Ya itu yang memang menjadi perdebatan ya di kalangan teolog pun. Jadi misalnya orang seperti mengatakan apakah pekerjaan Mother Teresa dan Sister of Charity di India itu berbuat charity tapi tidak justice, kata mereka. Jadi Mother Teresa itu cuma membantu orang-orang yang hampir meninggal itu di sana itu saja, tapi dia tidak menyelesaikan persoalan struktural kemiskinan di India. Ya memang betul, karena tugas dia merasa bukan menyelesaikan persoalan kemiskinan struktural di India, bukan tugas dia situ, tapi adalah how that she can do the
charitable work, untuk membantu orang-orang yang hampir meninggal di sana, jika mereka bisa meninggal dengan dignity, seperti itu. Jadi bukan dia merasa ingin menyelesaikan persoalan struktural. Sehingga muncul kemudian temptation juga bagi gereja ataupun juga para clergy, para romo, mungkin mungkin kita perlu masuk lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara struktural, seperti itu. Saya pikir itu lagi kita bisa terjebak lebih dalam kalau kita ingin terlibat dalam menyelesaikan persoalan ekonomi secara struktural. Kita misalnya memberi pandangan secara umum boleh saja, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya John Paul II mengatakan investasi itu harus juga mempertingkan moralitas. Itu kan cuma sebagai pemikiran yang dilemparnya keluar, tetapi tidak berarti gereja harus ikut terlibat mungkin investasi ataupun merubah struktur pasar modal seperti itu. Itu bukan tugas gereja, tapi kita bisa memberikan pandangan-pandangan yang saya pikir, tapi kalau sampai masuk ke lebih dalam, saya pikir itu sehingga kita akhirnya tidak jadi pada intinya. Mengapa saya mulai dengan ekonomi keselamatan? Karena itulah yang lebih penting buat gereja, bahwa kita lebih penting pada ekonomi keselamatan, bukan kepada ekonomi struktural tadi yang merupakan domain, tentu domain governmental domain, not church domain. Ya gitu, terima kasih Romo. Ya, terima kasih Pak Susilo. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya ada yang masuk. Oh, Windra, silahkan Windra. Oh, mau tanya nih Romo. Secara biblis, apakah sebagai umat kita wajib memberikan 10% dari pendapatan kita untuk gereja? Yang kedua, kenapa gereja, kalau memang itu secara biblis harus, kenapa gereja kayaknya kok tidak mewajibkan ya? Terus yang ketiga, nggak tahu, saya melihat kecenderungan kok, kenapa orang Katolik kok kayaknya berat sekali untuk menyumbang 10% ya. Oke, sebentar dulu, ini saya mau hold on, saya mau coba share sesuatu ini. Oke, hold on. Jadi ada persoalan teknis sedikit, saya mau coba share. Sebenarnya saya mau tunjukkan kutipan dari sebentar ini, maaf, ada sedikit ini Chrome tab saja mungkin ini dia, Catechisms of Catholic Church. Itu kelihatan sudah di monitor ya. Kalau kelihatan di monitor itu yang 2043 itu dari Katekismus dari ajaran Katolik Gereja disebutkan bahwa you shall help to provide for the needs of the church. Means that the faithful are obliged to assist with the material needs of the church according to his own ability. Jadi itu posisi Gereja Katolik sebetulnya. Jadi Gereja Katolik itu tidak pernah menafikan aturan perpuluhan itu. Dia tidak pernah mengatakan tidak penting. Tetap bagi gereja itu penting. Tetapi kalau kita baca katekismus di sini disebutkan ya itu kita harus membantu, perpuluhan diwajibkan, tapi kemudian dikatakan tergantung kemampuan masing-masing. Jadi yang membedakan Gereja Katolik dengan gereja-gereja Protestan tentu adalah bahwa kita tidak memaksa orang untuk buat seperti itu. Tetapi bukan berarti itu aturan itu sudah dibuang. Tapi aturan itu sendiri masih hidup sebetulnya, karena ini dasarnya adalah kitab suci. Tetapi kita tahu bahwa kemampuan orang berbeda-beda seperti itu. Jadi dikatakan jadi tergantung kemampuan masing-masing orang. Jadi itu, jadi kalau kita lihat lagi disebutkan providing material of the church according to his own abilities, itu lebih, itu presepnya itu pada 24:1 ini. Katakan itu yang paling didasarkan apa yang kita lakukan ketika itu mengaku dosa sekali setahun di semua. Jadi ini bagian dari situ. Jadi untuk
singkatnya jawaban saya adalah seperti itu. Jadi bahwa gereja Katolik bukan menafikan aturan perpuluhan, itu kalau kita lihat sebenarnya tetap eksis begitu ya. Tetapi adalah tergantung semua kemampuan masing-masing orang. Oke, Romo, saya bacakan teks ya, pertanyaan. Teman kita bilang, kalau saya baca di internet, ada 3 hal yang akan berubah setelah coronavirus. Ini source-nya tidak disebutkan ya, Romo. 1, Catholic priorities. 2, technology. 3, advocacy. Pertanyaannya, bisa tolong jelaskan kemana arahnya dan contohnya. Apakah memang betul, saya juga nggak tahu ya, nggak disebutkan, Romo, ini source internetnya apa, kenapa ada 3 hal ini yang berubah di Catholic Church. Apa betul, Romo? Mungkin juga tidak betul ya. Romo bisa komen. Jadi gimana Catholic Church yang berubah, Catholic Church atau yang berubah? Enggak. Catholic priorities 1, 2 teknologi, dan yang ketiga advocacy. Saya kurang jelas memang. Oke, ya, saya tidak bisa komentar banyak karena saya juga kurang jelas pertanyaan. Tapi singkat saja komentar saya di sini bahwa Catholic priority saya kurang jelas juga. Tapi begini, tentu bahwa setelah ini ada pelonggaran sedikit, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi misalnya kita asumsikan bahwa the church is reopen, juga mungkin akan memang ada pertanyaan, bagaimana prioritas kita semuanya ini. Kembali persoalan pertanyaan pertama tadi, ketika kita melihat ekonomi keselamatan tadi semua. Jadi bagaimana kita melihat liturgi, dan kita melihat sakramen seperti itu. Apakah kita merasa itu lebih penting? Sehingga saya katakan itu adalah ini tarik-menarik lagi. Jadi misalnya tentu gereja juga butuh misalnya kolekte segala macam ya. Tapi janganlah sampai gereja hanya dibuka karena ingin menerima kolekte, tapi memang gereja dibuka ingin memberikan sakramen kepada umat seperti itu. Dan prioritas berikutnya saya pikir adalah bagaimana tentu meyakinkan kepada umat. Lagi yang paling penting adalah ekonomi keselamatan itu tadi. Mengapa itu penting prioritasnya, sehingga bukan kepada hal yang lain-lain. Tentu juga kita perlu kesehatan ya. Nah, nanti lebih detail tentang wajah Katolik, gereja Katolik kita akan bahas di sesi yang ke-7, sehingga saya belum bisa terlalu banyak hari ini membahas tentang itu. Perlu saya simpan dulu tentang wajah gereja Katolik ya. Tentang yang teknologi dan advocacy, saya kurang tahu maksudnya apa, tapi dalam konteks gereja saya pikir kita tidak bisa serta-merta hanya menggunakan online mass atau live streaming seperti itu. Bahwa that's not really things that the way that we do the worships, and kehidupan gereja juga bukan hanya semata-mata melalui kehidupan online seperti itu. Jadi kita dengan memperhatikan protokol kesehatan tentu ingin kembali berkumpul di gereja dan juga bisa menerima sakramen secara langsung. Tapi kemudian misalnya perkawinan sebagai contoh, sakramen perkawinan, apakah setelah coronavirus ini akan menurun? Bisa jadi persoalan karena sebelumnya perkawinan juga angka sakramen perkawinan sudah menurun jauh sebelum virus ini. Sehingga mungkin akan orang semakin sedikit yang ingin pergi seperti itu. Tapi ada juga sebenarnya blessing seperti ini. Blessing in disguise dalam artian bahwa selama masa-masa corona ini orang bisa berpikir bahwa kita bisa menerima sakramen perkawinan misalnya hanya untuk orang-orang terdekat saja seperti itu. Jadi bagaimana sakramen jadi lebih penting, bukan hanya sekedar pesta-pesta saja. Sehingga orang biasanya ingin bikin sakramen perkawinan, tapi lebih kepada banyak tamu yang datang seperti itu. Tapi karena ini, jadi akhirnya mereka bikin acara yang sederhana saja seperti itu, tapi yang penting ada sakramen. Mungkin ada juga hal yang menarik kita bisa lihat ke depan seperti itu. Angka confessions kemungkinan besar juga akan menurun karena orang semakin takut, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk detailnya kita diskusikan
pada 2 minggu lagi, saya pikir. Oke, Romo, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, sebagai orang Katolik, bagaimana caranya membantu economically kepada saudara yang uangnya selalu habis dan hidup royal? Apakah kita tetap membantu financially or stop helping tapi tetap keep the person in prayers? Wah, ini saya tidak tahu circumstancesnya bagaimana, tapi saya asumsikan bahwa orang ini hanya menggunakan saudaranya tadi sebagai ATM saja ya. Oke, ada apa-apa minta uang begitu, dan kemudian dihabis-habiskan uangnya terus minta lagi ya. Ya, saya pikir at some point mungkin ya kita harus bersikap juga ya, dalam artian kalau kita konteks mencintai itu juga dalam artian hanya ingin, kalau kita tahu ini tidak baik bagi orang kita cintai, kalau kita terus memberikan begini, dia akan justru kill or herself dengan pola hidupnya seperti itu, justru dia tidak mencintai dia. Tapi misalnya ketika kita ingin memberikan suatu hal yang memberikan penegasan, you have to stop, misalnya seperti ini, saya pikir itu juga mungkin dengan harapan ya bisa membantu dia. Tapi apakah kemudian misalnya saya stop subsidi dengan harapan dia bisa berdiri sendiri, mencari kerja sendiri, ya kita berdoa semoga. Tapi ada juga mungkin dia terus akan makin terpuruk. Kalau itu sudah bukan di kuasa kita lagi, terus pilihan dia sendiri untuk mengambil sikap seperti itu. Tapi kita tentu berusaha membantu kalau bisa supaya dia bisa stand up juga, memberi penyadaran, bantuan ke dia bahwa kamu tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Bagaimanapun kamu harus bisa bekerja dan mencari kehidupan sendiri, tidak bisa just habiskan uang seperti air seperti itu. Dan tentu doa juga penting ya, dikatakan teman tadi. Tapi itu juga butuh ketegaran hati untuk bisa bersikap bahwa I cannot bail you out anymore. Oke, terima kasih Romo. Akan di teks lagi, silahkan yang masih mau. Kita have waktu yang lebih lama ya untuk acara ini, jadi silahkan. Ya, masih ada yang lain? Boleh deh. Ini Erik. Ya, silahkan Erik. It's a follow-up question dari yang Theo tadi tanyain. Romo ada sempat bilang, kita sekarang misa ini diadakan setiap hari, apa setiap minggu, itu baru-baru. Cuman sekedar mau tahu dia elaborate sejarahnya. Sejak kapan itu kita diadakan misa tiap hari dan sebelumnya seperti apa? Begini, kalau kita melihat Ekaristi itu merupakan sebuah sakramen yang penting sebetulnya dalam sejarah gereja. Jadi ketika kita menerima tubuh Kristus, itu berarti kita menerima benar-benar Kristus yang masuk dalam tubuh kita. Jadi untuk itu kita perlu mempersiapkan diri dan hati memang benar-benar siap. Jadi makanya gereja mengatakan kalau kita tidak dalam state of grace, tidak orang berdosa seperti itu, maka kita tidak bisa terima itu. Makanya dulu kan dalam kalau kita melihat pada awal, misalnya abad ke-16 itu, misalnya menerima sakramen misa harian itu suatu hal yang sangat aneh ketika itu, karena orang tidak menerima Ekaristi setiap hari, misalnya pada abad ke-16 ketika itu ya. Tapi misalnya paling hanya berapa kali setahun seperti itu, karena memang butuh persiapan untuk itu. Jadi I really feel worthy seperti itu. Sementara misa sendiri ketika itu bukan dalam konteks sekarang, belum ada pew segala macam ini. Sebenarnya pew kalau di gereja ini kan itu influence dari orang-orang Protestan sebetulnya yang masuk ke Amerika, kemudian berkembang lagi ke
berbagai belahan dunia. Dan ketika itu masing-masing di satu gereja bisa berbagai macam altar kecil seperti itu, para romo berbagai macam memberikan misa pribadi mereka seperti itu, sementara orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan yang mengikuti, dan tidak semuanya bisa langsung menerima tubuh Kristus. Jadi itu sebagai background terlebih dahulu. Jadi baru abad 19 pun seperti itu. Jadi kemudian mengapa ada perubahan kemudiannya? Jadi untuk itu kita baru perlu melihat abad ke-20 sebetulnya. Jadi ketika itu Pius X, ketika itu mulai melakukan perubahan, dilanjutkan kemudian Pius XII yang ketika itu juga mengadakan new policy ketika itu ya. Oke, secara singkatnya mungkin kalau saya bisa mengatakan bahwa tahun 1905 itu Pius X itu menggalakkan umat untuk menerima komuni secara reguler. Itu 1905 ya. Kemudian dia Pius XII ketika itu mulai mengubah kebijakan puasa, karena sebelumnya orang untuk menerima komuni itu harus puasa bahkan 24 jam sebelumnya ketika itu. Jadi mulai dari tengah malam ketika itu ya. Jadi tahun 53 itu baru Pius ke-12 itu mengubah aturan puasa itu. Jadi mereka boleh minum air putih ketika itu. Kemudian dia juga melonggarkan lagi aturan puasa untuk orang-orang sakit, orang sedang perjalanan, orang yang pilgrimage ketika itu. Dan kemudian tahun 57 dia baru mulai membuka kebijakan untuk puasa 3 jam sebelumnya. Kemudian Pius ke-12 lah yang ketika itu kemudian akhirnya mulai menggalakkan akhirnya kita bisa menerima komuni itu secara reguler ketika itu, dan juga mulai ada misa harian, dan lalu terjadi pada Vatikan kedua akhirnya membuka itu lebih lebar lagi. Jadi evolusinya cukup panjang dari 1905, 1950-an baru Vatikan kedua, dan akhirnya kita sudah hidup menerima komuni ini setiap hari secara reguler seperti ini. Dan misa harian orang bisa terima itu setiap hari, setiap minggu. Bahkan sebelum Vatikan kedua pun orang masih sangat meskipun sudah mulai reguler ketika itu, tapi masih sangat cautious sekali, dan juga struktur liturgi sudah mulai berubah ketika itu. Itu yang bisa saya bantu untuk menjelaskan secara kronologis ya, secara singkat saja. Thank you Romo. I mean, intinya I guess apa yang kita bisa pelajari dari sejarah itu kan, jadi biar orang kayak sekarang yang tidak bisa, intinya Theo kan, yang penting menerima tiap hari, tapi sekarang yang lagi kita tidak bisa, jadi bagaimana? Pelajaran sejarah saya pikir adalah masa-masa ini saya pikir sebagai masa-masa untuk mempersiapkan diri. Jadi ketika kita menerima komuni, ketika semuanya sudah kembali, itu kita benar-benar siap. Bukan seakan-akan ini sebuah kebutuhan dalam artian ini sebagai reward atau sebagai insentif atau begitu ya. Jadi tapi lebih pada kita bisa melihat ini. Karena dulu kan orang paling terima itu cuma berapa kali setahun, karena dia tahu bahwa I really need to prepare myself to be worthy untuk menerima sakramen ini. Sehingga kemudian terjadi perubahan setelah itu kan mulai digalakkan, itu bagus bahwa kita bisa terima komuni secara reguler, tetapi downside-nya seakan-akan kita take it for granted, sehingga orang tidak berpikir lagi apakah saya pantas atau tidak, yang penting saya terima saja, seperti tidak ada examination of conscience lagi, puasa tidak penting lagi, seperti itu. Atau juga kalau misalnya sudah misa hari misa minggu tidak perlu mengaku dosa lagi, tapi padahal itu diharuskan. Tapi dengan tidak ada kesempatan menerima sakramen ini, jadi kita lebih bisa mempersiapkan diri, sehingga kita ketika bisa menerima, saya pikir itu kita menerima itu benar-benar something yang worthy bagi kita, dan kita tahu bahwa ini oke, ya ini satu hal yang penting, tapi bukan sebagai sebuah
reward yang kita pikir, oh ya saya memang berhak menerima ini. Karena itu komuni itu bukan hak, tapi there's a grace. Jadi you have to be in state of grace untuk bisa menerima itu. Bukan semata-mata ini hak saya harus terima, begitu ya. Thank you, Romo. Oke, Romo, ada masukan question, text. Romo, I was told by my friend, katanya di gereja dia ada yang kasih komuni drive-thru tanpa misa. So, what is your opinion about that? Saya tidak tahu apa konteksnya ini, drive-thru ini bagaimana seperti itu. Tapi oke. Tanggapan saya begini. Saat ini konteksnya gereja ditutup, ya. Most of Bishop Conference menutup gereja. Kemudian ada kebutuhan orang-orang yang ingin menerima komuni, seperti itu. Jadi bagaimana orang bisa lebih kreatif, satu hal ya. Yang saya pikirkan lebih baik itu misalnya bagaimana kalau misalnya gereja, orang bisa sistem reservation seperti itu. Gereja dibuka misalnya, tapi sistem reservations, siapa yang bisa reserve hari ini bisa misa bergiliran seperti itu. Itu saya pikir lebih baik. Dan yang kedua, dalam konteks ini, saya kurang tahu mengapa sampai perlu ada drive-thru seperti itu. Seakan-akan itu kreatif, tapi kalau misalnya orang really in danger of death, atau apa, saya pikir ya tentu kita bisa cari cara kreatif mungkin seperti drive-thru ini. Tetapi kalau kemudian misalnya dibuat seperti itu saja, saya pikir yang mungkin perlu kita selidiki lagi itu what's the motivation behind that, karena ini that's without the mass itself ya. Dan juga saya tidak tahu siapa yang membagikan itu, apakah romonya sendiri atau hanya mungkin petugas biasa. Itu lebih problematik lagi kalau sekiranya yang membagikan itu drive-thru itu misalnya orang awam, karena Eucharistic minister, tentunya yang membagikan Eucharistic minister tentu di sini hanyalah romo dan bishop. Jadi saya tidak komentar banyak, saya tidak tahu konteksnya bagaimana ketika ini. Komentar singkat saya seperti itu saja. Oke, Romo, terima kasih. Ada yang komen juga tambahin, Saint Bonaventure Catholic Church di Clayton, they do the drive-thru communion. Mungkin just tambahin komen ya, Romo. Oke. Saya mau tanya, Romo, saya Windra. Ya, silakan. Saya mau tanya tentang ini, apa namanya, ekonomi yang tadi Romo sebutkan, memberikan servis di gereja. Itu kan salah satunya berarti sakramen pengakuan dosa ya? Ya. Ya. Nah, sementara ini kan sakramen pengakuan dosa juga ditiadakan ya, Romo ya. Jadi maksudnya belum ada juga dibuka. Apakah nggak ada cara lain untuk sakramen pengakuan dosa? Tentu saja online tidak mungkin ya, atau gimana itu menurut Romo? Karena terakhir saya terima pengakuan dosa, kita pergi sakramen pengakuan dosa juga drive-thru itu. Kita drive-thru di satu gereja pengakuan dosa seperti itu. Itu terakhir sebelum Paskah ya kalau nggak salah. Dan setelah itu sudah tidak ada pengakuan dosa lagi, which is yang Romo sebutkan tadi sebetulnya kan penting, itu yang persiapan untuk menerima komuni itu tadi ya kan. Itu drive-thru-nya di stop atau gimana? Kenapa Romo? Drive-thru pengakuan dosanya di stop. Oh enggak, drive-thru pengakuan dosanya hanya dilakukan satu kali itu saja sebelum masa Paskah itu. Ya setelah itu ya stop aja. Entah kenapa ya, mungkin memang dirasa tidak perlu atau gimana. Apakah ada cara lain pengakuan dosa? Apakah memang kayak seperti ini kan, misa online? Apakah pengakuan dosa juga bisa dilakukan online atau gimana? Atau pengakuan dosa saya pikir tidak bisa dilakukan online. Dan sebetulnya misa online juga ini kan dalam artian kita umat tidak menerima komuni sebetulnya, dan
misa online pun itu sangat terbatas sekali tentu dalam misa itu tubuh Kristus memang benar hadir, tetapi umat dalam artian sini partisipasinya terbatas sekali ketika itu kan. Kalau konteks pengakuan dosa, saya pikir justru online drive-thru ini merupakan hal yang lebih kreatif di sini. Dan saya pikir gereja juga bisa lebih membuka ini lebih lebih sering, dalam artian lebih reguler begitu ya. Dan dalam konteks ini saya pikir tidak bisa online, tetapi yang lain-lain juga perlu dipikirkan cara-cara bagaimana sehingga pengakuan dosa juga bisa diberikan. Bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk ke depan, karena setelah ini pun dimulai di reopen, itu bagaimana perlu dipikirkan. Sehingga ini juga penting, saya pikir, apakah ada jaraknya perlu diperhatikan, tapi tetap bisa mendengar seperti itu, saya pikir bisa diperhitungkan seperti itu. Tapi jangan sampai masuk ke online, karena online that is not licit. Begitu. Sehingga ya drive-thru saya pikir lebih cocok untuk pengakuan dosa yang seperti ini bisa terus dijalankan kalau misalnya memang memungkinkan untuk situasi gereja, dan tapi saya pikir bisa disiasati seperti itu. Saya sendiri bukan romo paroki, jadi saya tidak punya kuasa untuk apa-apa seperti itu di tempat saya seperti ini. Dalam artian saya cuma pembantu saja status saya. Iya, saya merasa kemarin ini waktu kita ikut sakramen pengakuan dosa drive-thru itu kayaknya ya maksudnya bagus gitu loh. Jadi ada memang pengakuan dosanya di luar, outdoor, dan agak ada jarak. Which is kenapa nggak dilakukan seperti itu gitu ya. Kalau itu saya bagaimana kebijakan masing-masing gereja, saya pikir itu juga perlu masing-masing gereja. Ya, terima kasih Romo. Iya, Romo ada masukan dari pertanyaan Windra tadi, tapi ini gereja di sekitar kita ya, Our Lady of Peace, mereka offer outdoor confession. Teman-teman juga bisa lihat linknya yang dikirim oleh teman kita kalau perlu. Romo ada question lagi. Romo, bagaimana menurut Romo dengan Catholic non-profit organization who provides birth control? Saya cuma menebak mungkin mereka melakukan itu karena yang datang ke mereka adalah orang miskin atau sudah punya financial burden. Saya tidak tahu persisnya kasusnya bagaimana sih, tapi secara general saja ya, secara umum di sini dikatakan provide birth control itu saya tidak tahu konteksnya ini dalam artian menyalurkan bantuan seperti itu ataupun klinik kesehatan, saya kurang tahu, tapi anggaplah ini mungkin klinik kesehatan seperti itu ataupun mungkin mereka berikan bantuan ke Afrika atau ke daerah terpencil, tapi juga dengan ada isinya itu berkontrol ya. Saya pikir jelas itu pertentangan dengan ajaran gereja karena berkontrol itu things that show that things there's intrinsic evil dalam berkontrol itu, dan kemudian apakah financial burden itu bisa menjadikan alasan untuk menjustify itu, karena bisa berkatakan ya, bukankah sudah terjadi ledakan penduduk sehingga orang-orang miskin seperti itu juga perlu ditolong seperti itu, sehingga mereka perlu dengan berkontrol. Saya pikir kalau ingin menolong mereka mungkin pasti banyak caranya, tidak hanya dengan memberikan berkontrol, karena berkontrol pun itu banyak ada side effects, they will affect I think the life of the woman especially begitu, karena in the end that birth controls means that will never empower the woman who use it. Dalam konteks ini lebih pada keluarga-keluarga miskin seperti itu. Juga mereka ada efek samping yang mereka harus tanggung dalam hidup-hidup mereka. Jadi bukannya sekedar menyelamatkan keluarga itu, meskipun karena sekarang punya niat untuk menyelamatkan mereka secara ekonomi. Tapi kalau kemudian pertanyaannya apakah kita mau tanggung, misalnya dia sudah punya 10 anak seperti itu, saya pikir itu persoalannya bukan siapa yang menanggung, karena
yang paling penting adalah bagaimana kita akhirnya lebih bisa membantu keluarga tersebut bisa mencoba keluar dari kemiskinan dengan membantu mereka. Jadi begini, kalau kita bicara secara teologis, mungkin orang bisa bilang saya ini gampang saja bicara ya. Tapi kalau bisa kita bilang, blessed are you who are the poor, begitu. Yesus berkata seperti itu, terberkatilah kalian yang miskin, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan ingin menghentikan kemiskinan seperti itu, apakah berarti ini kalian tidak mau dia hilang berkatnya? Karena Yesus tidak pernah kata blessed are you who are rich, tapi Yesus bilang blessed are you who are poor, seperti itu. Kalau ini saya bermain sedikit dalam pengertian sini, tapi kalau kita melihat lebih dalam bahwa tugas kita sebagai non-profit, Catholic non-profit itu adalah to see the persons with the human dignity, seperti itu, dengan melihat Tuhan yang hadir di situ, juga bukan semata-mata kita ingin mengkontrol masa depan orang-orang dengan misalnya birth control tadi. Oke, Romo. Mudah-mudahan, ya, terima kasih katanya. Silahkan yang lain, ada lagi? Kalau enggak, aku sendiri mau tanya, Romo. Ya, silakan. Aku melihat, aku cuma mau tahu pendapat Romo, atau Romo mau bahas ini di session 7, it's okay. Tapi aku melihat tendensi people, maksudnya umat Katolik, everywhere, anywhere, shopping around ya. Jadi sekarang karena banyak yang offer online, mass, everything online, it could be positive, I think, but I don't know. What do you think, Romo? Jadi shop around, mass juga shop around. Sudah tidak saya paroki mana lagi, gitu kan? Kedua, ya juga, everything jadi shop around ya. Jadi kemana aja bisa. One point, one view, it's good. I have to say that it's good too. But what do you think, Romo? Ya, pertama, online mass ini bukan suatu hal yang ideal. Dan this is not supposed to be a future of the church seperti ini. Karena orang mengatakan setelah ini dibuka, ya kita tetap online saja. Ini justru yang saya pikir ini bisa berbahaya. Sehingga orang kalau sudah tidak ingin ke gereja lagi, memang sebelum ini pun angka gereja sudah semakin sedikit. Tetapi dengan semacam online seperti ini, kalau diteruskan, orang sudah buat apa lagi gereja, kita cukup online. Orang bisa bilang seperti itu. Akan semakin sedikit lagi gereja orang-orang. Sehingga jadi masalah lebih besar. Tapi sisi lain juga kita bisa lihat, mungkin akhirnya semacam proses pemurnian tadi yang sudah saya sebutkan dalam lecture sebelumnya, yaitu perenungan sebelumnya. Kalau pemurnian tadi ya mungkin akhirnya ya akan pergi ke gereja setelah ini ada benar-benar orang yang ingin pergi. Bukan orang yang sekedar pergi hanya sekedar malas-malesan atau sekedar datang saja seperti itu. Ya sudahlah, biarkanlah mereka tidur terus sampai hari Minggu. Ya sudah. Dan tapi saya pikir kita tidak perlu provide the service terus online karena this is not really helpful for the church for the future. Lalu yang kedua, kalau ada orang shopping seperti itu, persoalan itu juga sudah terjadi sebelum COVID-19. Karena semakin banyak orang yang pilih-pilih gereja sesuai selera dia masing-masing. Lihat ini bagaimana atau ini bagaimana, itu sudah banyak. Karena sebenarnya idealnya kan pergi ke paroki itu tempat di mana dia berada. Tapi orang kadang-kadang nyebrang jauh sekali ke distrik sebelumnya hanya karena ingin pergi gereja itu, tidak ingin pergi gereja dia, seperti paroki dia. Itu sudah terjadi. Jadi bukan suatu hal yang baru. Untuk detailnya saya akan bicarakan lagi mungkin pada sesi yang terakhir, sesi ke-7 ya. Seperti itu. Tapi tanggapan saya seperti itu. Oke, thank you, Romo. Ya, belum ada pertanyaan dari teks lagi. Ya, atau mungkin
sekedar ini Erik, Romo. Ya. I mean, I understand tadi Romo sekedar main kata blessed are the poor, but to be completely accurate kan it says blessed are the poor in spirit, so just in spirit of completion. I mean, No, you cite that from which Bible itu? Kamu ambilnya dari mana itu dulu? There's two things that, Matthew 5:3. So you have to check again whether that things that the text is things the translation. Okay. Yeah. Okay. This is not only Matthew, also you look also at the Luke Gospel also. Ya mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup saja ini, Mayo. Oke, boleh Romo. Sekali lagi, ada yang lain? Oke, Romo. Satu pertanyaan terakhir, Romo. Ya, silakan. Ini Tio. Ini mau nanya lagi tentang subsidiarity kan. Bagaimana caranya kita distinguish apa itu yang efektif dilakukan dalam level lokal? Gitu kan, argumen orang berbagai macam, beda-beda, kayak let's say Amerika yang cenderung right leaning konservatif argue kalau healthcare itu harus be as local as possible, tapi orang di European Union yang technically menurut mereka employ subsidiarity juga menganggap kalau healthcare at the local level is not efficient, that's why harus lebih in terms of country level or larger level. Gimana cara kita distinguish ini, Romo? Thank you. Coba kamu ulangi sedikit. Jadi kamu compare EU dengan US itu gimana tadi? Kamu jadi kayak pakai pandang kayak how they distinguish something like a process to be efficient or not gitu. Untuk apply subsidiarity. Oke, saya bicara secara umum dulu ya. Yeah. Untuk konsep subsidiarity itu, yang penting itu kita percaya mengatakan bahwa that's the local people who know the best what they need to do, so they know their resources. So instead of central government who decided, or Brussels or Washington decided, instead the local people, because they know what is they need the best ketika itu ya. Lebih pada desa power the local. Kemudian di sini juga ada prinsip solidaritas tentunya. Tapi berarti ini yang penting adalah the concept of trust di sini ya. Jadi tadi kan saya bilang di situ bahwa this all we have, it is the things that come from God. So that in that sense, I think you have to give it to the people, give people back. Yang jadi masalah ketika itu kalau misalnya healthcare seperti ini, kemudian there's a things that there's a dictate atau there's prescription behind that, seperti itu. Jadi ada embel-embel di belakang seperti itu, how that you going to implement the healthcare policy, sehingga itu yang jadi masalah. Jadi pertanyaan kamu lebih pada bagaimana how to distinguish the best ya. Mengapa? Secara umum jadi konsepnya kayak how do we distinguish what is appropriate sama enggak? Ya. Distinguish appropriate atau tidak tentu akhirnya lebih kepada how it is can serve the common good, tentu ya, serve the common good di situ. Jadi kalau misalnya akhirnya dalam artinya begini, kita juga perlu ada prinsip berhati-hati di sini karena orang sering merasa ya sudah akhirnya kita bisa pergunakan untuk apa yang lain-lain sepertinya misalnya begini. Tapi yang penting adalah bagaimana itu bisa serve the common good. Jadi bukan hanya untuk kepentingan private seperti itu atau orang-orang yang jadi misalnya dana yang diberikan ke desa itu misalnya bukan hanya untuk memperkaya para aparatur desa, tapi dana tersebut memang akhirnya memang betul-betul diperuntukkan for the common good of the people in that village. Jadi bukan sekedar ya untuk proyek-proyek yang akhirnya
seakan-akan mercusuar seperti itu, atau hanya just make the grandeur, not really give it to the people. So how that it can serve the common good, itu yang saya pikir secara umum yang paling penting gitu. Oke, boleh ngomong. Thank you. Oke, coba saya lagi, karena tadi Eric kan bertanya tentang itu. Saya coba ini hold on sebentar saya. Romo, Eric found, I think, the Dia right sudah found. scriptures. Ya, Yeah. jadi kalau kita lihat itu Lukas chapter 6 ayat 20, itu sebenarnya blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Itu yang saya cite tadi. Sementara yang itu sermon on the plain. Sebenarnya dikutip Eric tadi itu sermon summons dari kitab Matius, seperti itu. Beatitude, ya Mo. Ya. Okay, yeah, he found it. Yeah, So okay. it's good. Oke, kalau tidak ada lagi, ya Romo, kita bisa tutup. Kita tutup dengan doa saja ya dulu ya. Bapa, Putra, Kudus, amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Perhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Pada sekarang aku sebutnya bahagia sekali bangsa. Orang besar kerjakan bagi oleh Maha Kuasa kuduslah namanya. Sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perkataan perkataannya, dicerai gebrekannya, orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa turunkannya di takhta, hingga dia dianggarnya. Orang-orang paling kenyangkannya kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Ya, kepada kita, Allah telah menolong orang Israel hambanya. Sayangnya kepada Abraham serta keturunannya selama-lamanya, kemudian kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, bermula sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Amin. Thank you, Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Ya, selamat malam semuanya. Thank you, Romo. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Thank you, Mo. Selamat malam, Romo.